Shalom Jemaat GKI Kristus Solo, berjumpa lagi dalam Bina Iman bersama saya, Pendeta Daniel. Mari bersama kita berdoa memohon pertolongan kuasa Roh Kudus dalam renungkan firman Tuhan di hari ini. Tuhan, tolong kami, pimpinlah kami dengan pertolongan Roh Kudus agar firman yang kami renungkan bersama-sama sungguh menjadi berkat dalam kehidupan kami dan kami dimampukan menjadi pelaku firman Tuhan yang setia. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, mari bersama kita simak bacaan kita yang diambil dari Roma 12 ayat yang ke-20. Roma 12 ayat yang ke-20 saya akan bacakan untuk kita sekalian. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Jemaat terkasih, ada satu ungkapan yang mengatakan bahwa balas dendam itu manis. Atau dalam bahasa Inggris dikatakan revenge is sweet. Sebuah ungkapan yang melegitimasi atau membenarkan orang-orang untuk bisa meluapkan kemarahannya, meluapkan kekecewaannya, melampiaskan dendam karena konflik yang ia alami. Tetapi jemaat Tuhan, benarkah bahwa balas dendam itu akan manis pada akhirnya? Bukankah pada kenyataannya adalah ketika orang sudah berhasil balas dendam, yang terjadi justru adalah kecewa atau rasa yang tidak puas. Lantas apa bedanya orang itu dengan orang yang telah menyakiti dirinya? Sama-sama jahat. Nah, panggilan kita sebagai seorang Kristen kembali diingatkan oleh Rasul Paulus dalam firman-Nya di surat Roma 12 ayat 20 tadi. Dikatakan kasih yang harus terwujud bagi sesama manusia tanpa membeda-bedakan, termasuk juga bagi orang yang melawan kita atau musuh kita. Daripada kita memukul genderang perang, Tuhan justru menghendaki kita untuk mengupayakan jalan perdamaian dengan tetap menunjukkan perbuatan baik, perbuatan kasih bagi musuh kita. Dikatakan kalau ia lapar, berilah makan. Kalau ia haus, ya berilah minum. Dengan demikian kita menumpukan bara api di atas kepalanya. Kalimat itu jangan diartikan secara harafiah, seolah-olah kita berbuat baik demi membalas dendam atau demi supaya dia merasa terbakar kepalanya karena bara api. Tentu ini ada artinya, saudara. Bara api itu adalah satu simbol yang muncul dalam panggilan Nabi Yesaya. Nabi Yesaya ketika dia dipanggil oleh Allah, dia merasa tidak layak mulutnya. Dia merasa najis bibir. Kemudian malaikat Tuhan menyentuh bibirnya dengan bara api. Jadi bara api ini adalah satu ungkapan tentang penyucian. Satu ungkapan tentang penabisan. Ungkapan tentang peneguhan. Kalau kita kaitkan dengan nasihat Paulus tentang menumpukan bara api di atas orang yang menganggap kita sebagai musuh, ini bukan perkara balas dendam, saudara. Tapi ini perkara bagaimana saat kita menunjukkan kasih kepada orang yang berbuat jahat pada kita. Kita seolah-olah sedang menyucikan atau menyembuhkan kemarahan, luka, benci yang sedang membara. Jadi kasih ini menyucikan dendam kita, menyucikan kemarahan yang ada, menyucikan satu situasi yang sangat-sangat jahat itu menjadi situasi yang penuh kasih dan penuh pengampunan. Itu maksud dari menumbuhkan bara api. Kasih pada akhirnya selalu menang. Cinta yang tulus pada akhirnya selalu menunjukkan kebenaran dan kehidupan daripada dendam, amarah, benci yang terus kita korbankan. Jemaat Tuhan, dunia kita dipenuhi dengan kebencian. Maka stop dengan itu. Mari jadikan dunia kita jauh lebih baik dengan cinta kasih Kristus yang Tuhan ajarkan dan alami dalam kehidupan kita.
Bukankah panggilan kita sebagai seorang Kristen adalah terus membawa Injil kemanapun kita berada. Dan kasih itu menjadi nadi dari Injil yang kita hidupi, kita beritakan, kita nyatakan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang boleh menyapa di pagi hari ini. Bila Engkau boleh tolong kami untuk bisa menjadi pelaku kasih dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom, Tuhan berkati.